أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القصرة، كليث غابات كريه المنظرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam sejarah Islam kita mengenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang bukan hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya, keadilannya, dan kesederhanaannya. Di masa kepemimpinannya, terjadi banyak peristiwa penting yang penuh dengan hikmah. Mari kita simak beberapa kisah yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Suatu hari, Aqil, saudara kandung Ali, datang meminta tambahan harta dari Baitul Mal. Sebagai seorang khalifah, Ali memiliki wewenang penuh atas perbendaharaan negara. Namun, beliau tidak memandang itu sebagai harta pribadi. Aqil yang terus memaksa akhirnya membuat Ali mengambil sepotong besi panas dari api, lalu mendekatkannya ke tangan Aqil. Spontan Aqil berteriak kesakitan. Ali pun berkata dengan tegas, "Kalau besi panas buatan manusia saja kau tak sanggup menahannya, bagaimana mungkin engkau sanggup menghadapi panasnya api neraka Allah?" Kisah ini menggambarkan betapa Ali memegang teguh prinsip keadilan. Baginya, amanah tidak boleh dikorbankan bahkan untuk keluarga sendiri. Sebagai khalifah, Ali radhiyallahu anhu bisa saja hidup dengan segala kemewahan. Tetapi justru sebaliknya, beliau memilih hidup apa adanya. Pakaian yang dipakai sering penuh tambalan. Makanan sehari-hari hanyalah roti kasar yang keras, ditemani sedikit garam atau cuka. Suatu ketika, ada yang bertanya, mengapa seorang pemimpin besar hidup dengan cara sesederhana itu? Ali menjawab dengan kalimat yang sangat menyentuh. Aku ingin hidup seperti rakyat fakir miskin, supaya mereka tidak merasa jauh dari pemimpinnya. Kesederhanaan Ali radhiyallahu anhu menjadi teladan bahwa seorang pemimpin harus merasakan penderitaan rakyatnya, agar lahir empati dan hilang rasa kesombongan. Pada tahun 36 Hijriah, pecah peristiwa besar yang dikenal dengan Perang Jamal. Satu pihak ada pasukan Ali, di pihak lain ada pasukan yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama Thalhah dan Zubair. Perang ini terjadi karena perbedaan pandangan politik mengenai penuntasan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meski perang tak bisa dihindari, sikap Ali setelahnya begitu mulia. Ketika peperangan selesai, Ali memperlakukan Aisyah dengan penuh kehormatan. Beliau sendiri yang mengantar Aisyah kembali ke Madinah dan melarang siapapun merendahkan kedudukan istri Rasulullah SAW tersebut. Kisah ini memberi pelajaran berharga. Meski terjadi perbedaan pandangan politik, ukhuwah Islamiyah tetap dijunjung tinggi. Persaudaraan tidak boleh hilang hanya karena konflik sesaat. Tahun berikutnya, terjadi peristiwa besar lainnya, Perang Siffin melawan pasukan Muawiyah di Syam. Saat perang memanas, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Banyak pasukan Ali yang tersentuh dan mendesak untuk menghentikan perang. Ali sebenarnya tahu, itu hanyalah siasat politik. Namun, jika ia menolak, pertumpahan darah akan semakin besar. Bahkan mungkin umat Islam akan hancur berpecah. Maka dengan hati yang berat, Ali radhiyallahu anhu menyetujui usulan tahkim atau arbitrase. Peristiwa ini mengajarkan kita, terkadang seorang pemimpin harus memilih jalan damai meskipun berat. Dan kita pun belajar bahwa fitnah bisa hadir dengan wajah agama, sehingga seorang muslim harus sangat berwaspada. Dari peristiwa tahkim inilah muncul kelompok Khawarij. Mereka keras, suka mengkafirkan orang yang berbeda pandangan, bahkan berani menuduh Ali dan Muawiyah keluar dari Islam.
Meski demikian, Ali tidak tergesa-gesa memerangi mereka. Beliau masih memberikan kesempatan, menasihati, bahkan membiarkan mereka selama tidak melakukan kekerasan. Namun ketika Khawarij mulai memberontak dan membunuh kaum muslimin, barulah Ali bertindak tegas. Dari sini jelas terlihat pemimpin yang bijak akan sabar terhadap perbedaan, tetapi tetap tegas terhadap pemberontakan. Ada sebuah kisah menarik tentang keadilan Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seorang Yahudi berselisih dengan Ali mengenai kepemilikan baju besi. Kasus itu dibawa ke pengadilan. Hakim meminta saksi. Ali membawa putranya Hasan. Namun, hakim menolak karena menurut aturan, saksi dari keluarga dekat tidak bisa diterima. Akhirnya, keputusan jatuh kepada si Yahudi. Ali menerimanya dengan lapang dada. Melihat hal itu, si Yahudi kagum. Seorang khalifah besar ternyata mau tunduk pada hukum dan diperlakukan sama seperti rakyat biasa. Karena keadilan itulah, Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam. Kisah ini membuktikan keadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga bisa menjadi jalan hidayah. Pada akhirnya, Ali menemui syahidnya. Di pagi buta, saat hendak menunaikan solat subuh di Kufah, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerangnya dengan pedang beracun. Ali terluka parah. Namun dalam kondisi sekarat, beliau masih berpesan kepada anak-anaknya, "Jangan kalian membunuh dia kecuali dengan satu tebasan. Jangan kalian menyiksanya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa sebagaimana Allah menyiksa." Bayangkan, bahkan terhadap orang yang mencoba menghabisi nyawanya, Ali tetap berlaku adil. Inilah puncak akhlak seorang mukmin sejati. Sahabat sekalian, dari kisah-kisah ini kita melihat betapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah teladan dalam banyak aspek. Keadilan, kesederhanaan, keberanian, ukhuwah, hingga akhlak mulia bahkan di saat-saat terakhir kehidupannya. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berlaku adil, hidup sederhana, menjaga persaudaraan, dan tetap berpegang pada akhlak mulia dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.